Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, senang sekali bisa kembali menemani Anda di podcast Tawa Harmoni. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Bersama saya, Inala Tekonsina. Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan mengobrol soal sesuatu yang sering banget nih kita dengar, Ustaz. Tapi jujur aja nih ya, kadang-kadang nih kalimat ini sangat sulit untuk kita jaga, Ustaz. Yaitu apa? Ikhlas dalam beribadah, Ustaz. Nah, ikhlas dalam beribadah ini, Ustaz, kelihatan sederhana, tapi jangan salah, prakteknya itu sangat butuh perjuangan, ya kan, Ustaz ya? Iya. Oke, nah biar teman-teman semua nggak bingung ya, yuk kita bahas bersama narasumber kita hari ini yang telah hadir bersama kita, Ustaz Abdul Karim SAG. Oke, beliau adalah penghulu di KUA Kecamatan Sirimau. Oke, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Pertanyaan yang pertama nih, Ustaz. Oke, sering banget nih kita dengar kata ikhlas, Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih makna ikhlas itu, Ustaz? Dan kenapa Allah sangat menekankan soal niat ini, Ustaz? Iya, ikhlas dalam pengertiannya sederhana itu artinya jernih dan murni. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, kita harus menjaga kemurnian kita. Motivasi ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu untuk menumbuhkan keikhlasan di dalam juga perlu kita berlatih terus-menerus sehingga rasa ikhlas itu akan muncul di dalam diri kita masing-masing. Oke, baik. Jadi untuk ikhlas ini kita harus jaga ya, Ustaz ya, seperti yang Ustaz bilang tadi ya. Oke, Ustaz, di zaman sekarang ini, Ustaz, di dalam ibadah yang tanpa kita sadari, kita itu ingin dilihat dan dinilai, Ustaz. Nah, caranya, Ustaz, biar kita bisa menjaga niat itu, Ustaz, supaya ibadah kita tetap ikhlas meski di tengah lingkungan yang penuh dengan sosial media, Ustaz. Iya. Keikhlasan itu tidak mudah kita tumbuhkan di dalam diri kita. Tentu kita harus melakukan riyadhah, berlatih terus-menerus. Tetapi dalam beribadah kepada Allah itu keikhlasan bisa terbagi menjadi beberapa hal. Ikhlasnya seorang abid ketika dia beribadah ingin mendapatkan karena takut kepada Allah. Ikhlasnya seorang pedagang ketika dia beribadah kepada Allah karena dia ingin mendapat pahala. Tapi ikhlasnya seorang salih yang berjalan menuju Allah, dia beribadah motivasinya hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tapakan-tapakan ikhlas dari abid sampai ke pedagang, kemudian seorang salih itu bisa meningkat, tentu harus kita berlatih seperti itu. Oke, Ustaz. Pertanyaan yang terakhir nih, Ustaz. Nah, supaya ikhlas kita nggak di awal aja nih, Ustaz ya, tetapi kita juga kan harus terjaga. Kebiasaan sederhana apa sih yang harus kita latih agar ibadah kita tetap terjaga, Ustaz? Kita bisa belajar dari alam, kita bisa belajar dari bumi, bisa belajar dari matahari yang selalu memancarkan sinarnya tanpa dia mempedulikan siapa yang kena sinar dan mendapatkan manfaat. Belajar dari bumi, kita bisa lihat bumi, ditapaki, di sini bisa saja dia tetap ikhlas dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu untuk menempatkan diri kita di mata Allah sebagai insan-insan yang ikhlas, diharapkan kita selalu bermujahadah, berriyadhah untuk menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat seseorang itu bukan karena apa-apanya, tapi karena keikhlasannya. Di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Allah tidak perintahkan untuk menyembahnya kecuali dengan mengikhlaskannya. Sehingga kunci keberhasilan sebuah ibadah itu karena keikhlasan. Nah, Ustaz, untuk penutup nih, Ustaz, boleh minta sedikit pesan dan kesannya, Ustaz? Mari kita dalam momentum bulan suci Ramadan ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga keikhlasan kita
dengan menunjukkan semangat beribadah yang luar biasa, sehingga dengan momentum bulan suci Ramadan ini kita bisa menjaga keikhlasan kita dari awal hingga akhir ibadah kita pada ibadah bulan suci 1447 Hijriah. Dengan begitu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah dan akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Masya Allah. Baik Ustaz, semoga obrolan kita hari ini menjadi pengingat untuk kita semua ya Ustaz ya, bahwa ibadah bukan soal siapa yang melihat, tapi kepada siapa ibadah itu kita persembahkan. Iya kan Ustaz ya? Iya, iya. Nah, terima kasih untuk sahabat KUA Harmoni yang sudah setia mendengarkan. Semoga obrolan kita hari ini membawa banyak manfaat dan menambah keikhlasan dalam setiap amal kita. Baik, saat pergi ke pasar membeli selasi, hendak dimasak bersama gula, ibarat dengan hati yang bersih, jiwa tenang, pahala pun menyala. Baik, saat saya Ina Latukonsina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا عون الغريب